Di tangan kita ada sebuah keajaiban ilmu fisika yang diam-diam bekerja setiap hari. Sebuah alat pengukur suhu yang menggunakan sifat alamiah, zat cair untuk memberitahu kita tentang kondisi panas atau dingin. Inilah termometer zat cair. Mari kita bedah bersama. Bagian pertama ada badan termometer. Ini adalah badan termometer, komponen utama yang melindungi seluruh bagian dalam. Terbuat dari kaca tipis namun kuat, berbentuk tabung memanjang dengan bola di bagian bawah. Fungsi utamanya adalah sebagai pelindung, zat pengisi, dan skala pengukur, serta memungkinkan kita melihat perubahan ketinggian zat cair dengan jelas karena sifat transparannya. Yang kedua ada skala Celcius. Di sisi kiri termometer, terdapat skala Celcius, dilambangkan dengan huruf C. Skala ini ditemukan oleh Anders Celsius dari Swedia. Pada termometer ini, titik beku air ditandai angka 0 derajat Celcius, dan titik didih air 100 derajat Celcius. Skala Celcius adalah satuan suhu yang paling banyak digunakan di dunia ilmiah dan kehidupan sehari-hari di sebagian besar negara. Yang ketiga ada skala Fahrenheit. Di sisi kanan, terdapat skala Fahrenheit dengan simbol huruf F. Nama ini dikembangkan oleh Daniel Fahrenheit dari Jerman. Dalam skala ini, titik beku air adalah 32 derajat Fahrenheit dan titik didih air 212 derajat Fahrenheit. Skala Fahrenheit masih digunakan di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Perbedaan utama Celcius dan Fahrenheit terletak pada titik beku dan titik didih air, serta pembagian skalanya. Celcius menggunakan skala 0 derajat Celcius untuk titik beku dan 100 derajat Celcius untuk titik didih, dengan total 100 derajat. Sementara itu, Fahrenheit menggunakan 32 derajat Fahrenheit untuk titik beku dan 212 derajat Fahrenheit untuk titik didih, yang menghasilkan total 180 derajat. Yang keempat, ada sistem skala dan pembacaan. Perhatikan sistem skala pada termometer ini. Garis-garis pendek menunjukkan kenaikan 1 derajat, garis sedang setiap 5 derajat, dan garis panjang setiap 10 derajat. Cara membacanya, lihat ketinggian permukaan zat cair, lalu tarik garis horizontal ke skala. Contoh, jika zat cair mencapai garis di angka 37 pada skala Celcius, artinya suhu adalah 37 derajat Celcius, atau sekitar 98,6 derajat Fahrenheit. Yang kelima, ada air raksa. Fungsi air raksa dalam termometer adalah sebagai zat pengisi yang memuai saat panas untuk menunjukkan perubahan suhu. Hubungannya dengan sifat pemuaian zat cair, yaitu termometer memanfaatkan sifat air raksa yang memuai secara teratur dan sensitif terhadap perubahan suhu, sehingga volume dan ketinggiannya yang naik dalam tabung kapiler dapat digunakan sebagai indikator pengukuran suhu. Yang keenam ada tandon dan zat pengisi. Bagian bawah yang membulat itu disebut tandon atau reservoir. Jadi ini adalah tempat penyimpanan utama air raksa. Saat suhu naik, air raksa dalam tandon memuai dan naik melalui pipa kapiler. Tandon dirancang cukup besar untuk menampung zat cair saat menyusut pada suhu rendah. Air raksa dipilih karena pemuaiannya teratur, tidak membasahi dinding kaca, dan memiliki titik beku sangat rendah, minus 39 derajat Celcius. Jadi, termometer zat cair bekerja berdasarkan prinsip pemuaian. Dengan komponen utama, badan kaca pelindung, 2 skala pengukuran, sistem pembacaan, dan tandon berisi air raksa. Alat sederhana ini merupakan penerapan langsung konsep fisika tentang suhu dan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, segitu dulu kita belajarnya. Kapan-kapan lagi ya.